Halo, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang pivot table di Google Sheet versi terbaru yakni tahun 2024. Seperti yang kita ketahui, pivot table digunakan untuk pengolahan data transaksional atau data detail seperti yang sebelah kiri ini menjadi tabel reporting atau tabel summary seperti yang di sebelah kanan. Berikut contoh pivot table yang digunakan untuk menghasilkan tabel reporting atau tabel summary hasil penjualan dari beberapa salesperson, kategori produk yang terjual, dan total penjualan baik per masing-masing salesperson maupun per kategori produknya. Kemudian atas tabel transaksional yang sama juga dapat dihasilkan pivot table selanjutnya berupa hasil penjualan berdasarkan waktu yakni per bulan. Dan pada pembahasan ini kita juga melakukan advance filter dengan fitur slicer. Pembahasan detail pada kesempatan ini terdiri dari 3 bagian, yakni basic pivot table, terdiri dari setting row, column, value, dan filter, dilanjut dengan pivot date group yang mensummary data transaksi harian menjadi data bulanan, bulannya menjadi kolom, dan terakhir advance filter dengan fitur slicer, filter yang memfilter data transaksional sekaligus pivot table-nya. Pada basic pivot table, kita akan mengkonfigurasi pivot table berdasarkan nama kolom, di antaranya salesperson, produk, dan total harga. Data yang digunakan sebagai baris atau row adalah salesperson, dan posisinya di kotak merah ini. Data kolom adalah produk, dan posisinya di kotak biru ini. Data values adalah total harga, dan posisinya di kotak ungu ini. Data filter adalah salesperson, dan posisinya di kotak hijau ini. Pada contoh ini kita menghilangkan centang atas salesperson Agus. Lanjut pada pembahasan pivot table kedua, pivot date group. Filter ini membantu mengubah data transaksional yang berupa tanggal menjadi summary yang berupa bulan, tahun, atau kuartal. Settingannya dengan klik kanan pada tanggal di pivot table, lalu pilih pivot date group. Dan terakhir, advance filter dengan fitur slicer. Filter yang memfilter secara konsisten keseluruhan data transaksional sekaligus pivot table-nya. Pada contoh dengan memfilter Agus, maka semua data Agus di tabel transaksional dan pivot table akan terfilter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demo. Pada sheet ini kita memiliki data transaksional dari beberapa salesperson. Kita buat pivot table dengan insert pivot table. Kemudian tentukan data range, blok semua data, dan tentukan lokasi pivot table-nya di sheet yang sama dengan menentukan lokasi cell-nya. Kemudian kita create. Data yang menjadi baris atau row adalah salesperson, dan kita bisa drag and drop. Data yang menjadi kolom adalah produk, drag and drop juga. Data yang menjadi values adalah total harga, sama, kita drag and drop, dan terlihat hasilnya ya. Kemudian data default summarize-nya adalah sum. Kita di sini bisa ganti dengan yang lain, contohnya count. Untuk
Selanjutnya kita kembalikan ke sum. Oke, ini telah terbentuk pivot table dengan salesperson sebagai baris, produk sebagai kolom, dan total harga sebagai values. Kita bisa menambahkan salesperson sebagai filter. Pertama, kita show all item. Selanjutnya, kita bisa memberikan filter dengan menghilangkan centang atas salesperson dengan nama Agus, sehingga pivot table akan menghilangkan data summary atas nama Agus. Apabila ingin menampilkan kembali, tinggal mengembalikan centangnya dan klik OK. Oke, pembahasan basic pivot table kita cukupkan sampai di sini. Lanjut pada pembahasan kedua, pivot date group. Kita buat pivot table baru di existing sheet pada sel di bawah pivot table pertama. Serupa langkahnya, tentukan data range, blok semua data, kemudian tentukan lokasi pivot table di sel di bawah pivot table di atas. Data yang menjadi baris atau row adalah salesperson. Kita bisa drag and drop. Data yang menjadi kolom adalah tanggal sales. Setelah drag and drop, jumlah kolom pivot table-nya akan menjadi sangat banyak. Kita perlu mengubah tanggalnya menjadi bulan untuk menyederhanakan pivot table-nya. Terlihat tanggal transaksi terjadi pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. Kita bisa mengubahnya dengan klik kanan dimanapun pada kolom tanggal dan pilih Create Pivot Date Group, kemudian pilih Mon. Kemudian data yang menjadi values, total harga, kita bisa tambahkan. Kita juga bisa menentukan date group berdasarkan triwulan atau quarter, ataupun tahun atau year. Pada kesempatan ini kita tentukan saja month atau bulan. Oke, sampai di sini pembahasan pivot date group-nya telah selesai. Terakhir, demo yang ketiga, kita menambahkan slicer, sebuah fitur advanced filter. Kita bisa menambahkannya dari data, kemudian add a slicer. Untuk melakukan setting slicer, pertama kita pilih data range, dan kemudian kita pilih kolom yang akan di slice. Pada demo ini kita pilih kolom salesperson dan kita lakukan filter terhadap salesperson dengan nama Agus. Tapi sayangnya baris pivot table-nya ikut terhidden. Jadi sebaiknya kita pindahkan pivot table ke lokasi di bawah data transaksional. Kita undo dulu dan kita pindahkan pivot table dengan select lalu drag ke bawah. Kita pastikan lokasi pivot table di bawah data transaksional. Lanjut, jika kita eksekusi filter Agus di slice, maka semua data Agus di tabel transaksional dan pivot table akan terfilter. Semua data atas nama Agus di pivot table dan data transaksional akan terhidden. Oke, kita sudah membahas semua outline, mulai dari basic pivot table, pivot date group, dan apply slicer. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.